Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat beliau Bapak Asrul Faruq MSI selaku dosen pembimbing, yang saya banggakan kawan-kawan seperjuangan kelas 2B STIT Pemalang. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita semua, antara lain nikmat iman, Islam, ihsan, dan sehatnya badan kita semua, sehingga kita bisa melakukan kuliah online di sore hari yang insya Allah penuh barokah ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya, kami kelompok 4 membuat video ini untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tasawuf Sunni dan Falsafi. Oke, sebelum kita membuka presentasi pada sore hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah, amin. Oke, saya di sini sebagai moderator. Saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian tasawuf sunni. Tasawuf sunni adalah bentuk tasawuf yang para penganutnya memagari atau mendasari tasawuf mereka dengan Al-Quran dan As-Sunnah, serta mengaitkan keadaan atau ahwal dan tingkatan makomah rohaninya kepada kedua sumber tersebut. Dan di dalam redaksi lain disebutkan tasawuf sunni merupakan tasawuf yang berwawasan moral praktis yang bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ridho. Silahkan, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pemateri sebelumnya yang telah menjelaskan tentang pengertian tasawuf sunni. Sekarang kami akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan tasawuf sunni. Sejak pada zaman sahabat dan juga tabi'in, kecenderungan orang terhadap ajaran Islam secara lebih analitis mulai bermunculan. Ajaran Islam mereka dapat dipandang dari dua aspek, yaitu yang pertama aspek lahiriah dan juga aspek batiniah. Adapun perkembangan tasawuf sunni mengalami beberapa tahap, di antaranya ialah tahap pertama disebut dengan tahap ataupun fase zuhud. Fase ini banyak dipandang sebagai pengantar kemunculan tasawuf yang tumbuh pada abad pertama dan juga abad kedua Hijriah. Pada fase ini kaum muslimin lebih memusatkan perhatian dan juga memprioritaskan dirinya di dalam beribadah, yaitu tidak memusatkan makanan ataupun tidak mementingkan makanan, minuman, pakaian ataupun tempat tinggal. Tokoh ataupun ulama sufi yang lahir pada abad pertama dan juga abad kedua, salah satunya ialah Syekh Hasan Al-Basri dan juga Rabi'ah Al-Adawiyah. Kemudian tahap kedua, yaitu sejak abad ketiga Hijriah, para sufi mulai menaruh perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan jiwa dan juga tingkah laku, sehingga di tahap kedua ini tasawuf berkembang menjadi ilmu moral keagamaan ataupun ilmu akhlak keagamaan. Kajian yang berkenaan dengan akhlak ini menjadikan tasawuf sebagai amalan yang sangat sederhana dan juga mudah untuk dipahami. Tahap yang ketiga yaitu pada abad keempat Hijriah.
pada abad ini mengalami perkembangan yang lebih maju dibandingkan pada abad sebelumnya. Contoh, kota Baghdad. Kota Baghdad menjadi pusat kegiatan tasawuf yang paling besar pada masa tersebut. Bahkan penulisan kitab-kitab tasawuf di sana mulai bermunculan, seperti halnya kitab Kutubul Kultib fi Muamalatil Mahbub yang dikarang oleh Syekh Abu Talib Al-Maki yang wafat pada tahun 386 Hijriah. Kemudian tahap keempat, yaitu pada abad kelima Hijriah. Pada abad ini muncullah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali yang sepenuhnya hanya menerima tasawuf berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah, serta bertujuan berperilaku zuhud, berkehidupan sederhana, pelurusan jiwa, dan juga pembinaan sosial. Imam Al-Ghazali lah yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip moderat yang seiring dengan aliran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Untuk tahap yang terakhir, yaitu tahap kelima, pada abad ke-6 Hijriah, tasawuf Sunni semakin meluas dan juga menyebar ke seluruh pelosok dunia Islam. Hal ini akibat pengaruh dari kepribadian Imam Al-Ghazali yang begitu besar bagi dunia tasawuf, dan juga muncullah para tokoh-tokoh sufi yang mengembangkan tarekat-tarekat dalam rangka mendidik para murid-murid, seperti Sayyid Ahmad Ar-Rifai wafat tahun 570 Hijriah, Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani wafat tahun 651 Hijriah, yang mana kedua beliau sangat terpengaruh oleh garis tasawuf Imam Al-Ghazali. Dilanjut oleh generasi selanjutnya, yaitu Syekh Abu Hasan As-Sadali wafat tahun 650 Hijriah, dan juga murid beliau Abu Abbas Al-Mursi wafat tahun 686 Hijriah, serta Ibnu Athaillah As-Sakandari yang wafat tahun 709 Hijriah, yaitu pengarang kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Untuk poin selanjutnya, yaitu ciri-ciri tasawuf Sunni. Ciri-ciri yang pertama ialah 1. Melandaskan diri pada Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua, istilah-istilah yang dikembangkan di dalam tasawuf Sunni lebih transparan sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, yaitu lebih bersifat mengajarkan dualisme di dalam hubungan antara Tuhan dan juga manusia. Yang nomor 4, kesinambungan di dalam hakikat dan juga syariat. Yang selanjutnya yaitu lebih terkonsentrasi pada persoalan pembinaan moral, pendidikan akhlak, dan juga pengobatan ataupun pengobatan jiwa dengan cara riyadhah dan yang lain-lain. Tokoh-tokoh di dalam tasawuf Sunni, di antaranya ialah 1. Syekh Hasan Al-Basri. Nama lengkap beliau ialah Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar, yaitu seorang zahid ataupun ulama ahli zuhud yang amat masyhur di kalangan tabi'in. Beliau lahir di Madinah tahun 21 Hijriah dan juga wafat tahun 110 Hijriah. Yang kedua yaitu Rabi'atul Adawiyah. Nama lengkap beliau ialah Rabi'ah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Basariyah, ataupun sering dikenal dengan sebutan Ummul Khair. Beliau lahir di Basra tahun 95 Hijriah, dan juga beliau termasuk putri keempat. Yang selanjutnya yaitu Imam Al-Ghazali. Nama lengkap beliau ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i. Lahir di kampung Hozalah ataupun wilayah Khurasan tahun 450 Hijriah. Kitab-kitab karangan beliau banyak sekali. Salah satunya ialah Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Bidayat Hidayah, ataupun yang lain. Kemudian tokoh yang selanjutnya yaitu Abu Yazid Al-Bustami.
Beliau bernama lengkap Abu Yazid Taifur bin Isa bin Adam bin Surusyan. Lahir di Bustam ataupun bagian timur Laut Persia tahun 188 Hijriah. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh di dalam tasawuf Sunni. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Dilanjut ke materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Angrini. Saya akan menjelaskan materi tentang tasawuf falsafi beserta sejarahnya. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional pengasasnya. Tasawuf falsafi menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya. Terminologi tasawuf falsafi tersebut berasal dari bermacam-macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokoh-tokohnya. Itu untuk pengertian tasawuf falsafi. Kita lanjut ke sejarah. Sejarah perkembangan tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi mulai muncul dengan jelas dalam khasanah Islam sejak abad ke-6 Hijriah. Meskipun para tokohnya baru dikenal seabad kemudian, sejak itu tasawuf ini terus hidup dan berkembang terutama di kalangan para sufi yang juga filosof. Adanya pemaduan antara tasawuf dan filsafat dalam ajaran tasawuf falsafi atau filosofis ini dengan sendirinya telah membuat ajaran-ajaran tasawuf filsafat di luar Islam seperti Yunani, Persia, India, bahkan agama Nasrani. Namun orisinalitasnya sebagai tasawuf tetap tidak hilang karena para tokohnya meskipun mempunyai latar belakang, kebudayaan dan pengetahuan yang berbeda, sejalan ekspansi Islam yang telah meluas pada waktu itu tetap berusaha menjaga kemandirian ajaran-ajarannya, terutama dikaitkan dengan kedudukan mereka sebagai umat Islam. Dengan munculnya para sufi yang juga filosof ini, orang mulai membedakan dengan tasawuf yang mula-mula berkembang, yaitu tasawuf akhlaki. Nah, pada penyebutan selanjutnya, tasawuf akhlaki kemudian identik dengan tasawuf Sunni. Hanya saja titik tekan penyebutan tasawuf Sunni dilihat dari upaya yang dilakukan oleh sufi-sufi dalam memagari tasawufnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian jelas sekali adanya klasifikasi aliran tasawuf menjadi dua, yaitu tasawuf Sunni dan tasawuf akhlaki. Tasawuf Sunni yang lebih berorientasi menampilkan pengokohan akhlak, dan tasawuf falsafi yaitu aliran yang menonjolkan pemikiran-pemikiran filosofis dengan ungkapan ganjilnya dalam ajaran-ajaran yang dikembangkan. Mungkin hanya itu pengertian dan sejarah tasawuf falsafi. Untuk ciri dan karakter tasawuf falsafi akan disampaikan oleh Mas Yusuf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini akan melanjutkan pemaparan tentang tasawuf falsafi. Berikutnya adalah karakter atau ciri tasawuf falsafi. Yang pertama, ajaran-ajaran tasawufnya merupakan perpaduan antara ajaran tasawuf dengan sejumlah ajaran filsafat di luar Islam seperti Yunani, Persia, India, dan agama Nasrani. Yang kedua, para tokohnya mempunyai latar belakang kebudayaan dan pengetahuan yang berbeda dan beraneka ragam, sejalan dengan ekspansi Islam yang berjalan pada saat itu. Dan yang ketiga, adanya terminologi filsafat dalam pengungkapan ajaran-ajarannya yang maknanya disesuaikan dengan ajaran tasawuf yang mereka anut dan berkecenderungan mendalam pada panteisme. Dan yang keempat, terkadang menimbulkan ungkapan-ungkapan samar atau subhat akibat dari banyaknya peristilahan khusus yang hanya dimengerti oleh kalangan tertentu. Yang kelima, objeknya yang menjadi perhatian para sufi filsuf adalah latihan rohani dengan rasa
intuisi serta introspeksi diri yang timbul darinya. Yang kedua, ilmuniasi atau hakikat yang tersingkap dari alam gaib. Yang ketiga, peristiwa-peristiwa dalam alam maupun kosmos yang berpengaruh terhadap berbagai bentuk luar biasaan. Yang terakhir, penciptaan ungkapan-ungkapan yang pengertiannya samar. Yang berikutnya adalah tokoh-tokoh tasawuf falsafi. Yang pertama yang mungkin kita sudah kenal, Ibnu Arabi. Siapa itu Ibnu Arabi? Yaitu nama lengkapnya Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah At-Ta'i Al-Haytami. Beliau dilahirkan di Murcia, Andalusi Tenggara atau sekarang bisa dikenal dengan negara Spanyol pada tanggal 17 Ramadan tahun 560 Hijriah atau bertepatan dengan 28 Juli 1163 Masehi. Tadi beliau adalah dilahirkan dari keluarga berpangkat, hartawan, dan ilmuwan. Pada tahun 620 Hijriah, dia tinggal di Hijaz dan beliau juga meninggal di sana pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 630 Hijriah atau bertepatan dengan 16 November 1240. Namanya biasa disebut tanpa al atau bukan Ibnu Al-Arabi untuk membedakan dengan Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, seorang qadhi dari Sevilla yang wafat tahun 590 Hijriah di Sevilla, Spanyol. Ia mempelajari Al-Quran, hadis, serta fikih pada sejumlah murid seorang fakih Andalusi terkenal yaitu Ibnu Hazm Az-Zahiri. Dan yang berikutnya adalah ajaran-ajaran tasawuf beliau Ibnu Arabi. Yang pertama, wadah al-wujud atau kesatuan wujud. Menurut Ibnu Arabi, wujud semua yang ada ini hanya satu, dan wujud makhluk pada hakikatnya adalah wujud Khalik pula. Tidak ada perbedaan antara keduanya, Khalik dan makhluk, dari segi hakikat. Dan yang kedua, hakikat Muhammadiyah. Dalam teori Ibnu Arabi terjadi tidak bisa dipisahkan dengan ajarannya tentang hakikat Muhammadiyah atau Nur Muhammad. Ibnu Arabi mengatakan bahwa Nur Muhammad adalah sesuatu yang pertama kali wujud penciptaannya dan hubungannya dengan kedua ajaran itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, wujud Tuhan sebagai wujud mutlak, yaitu zat yang mandiri dan tidak berhajat pada sesuatu apapun. Kedua, wujud hakikat Muhammad sebagai emanasi atau perlimpahan pertama dari wujud Tuhan, dan dari sini muncul segala yang wujud dengan proses tahapannya. Dan yang terakhir ada wahdah al-adyan, apa itu? Atau kesatuan agama. Dan yang kedua tokohnya yaitu Abdul Karim Al-Jili. Abdul Karim Al-Jili lengkapnya adalah Abdul Karim Ibnu Ibrahim Al-Jili. Ia lahir pada tahun 767 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1365 Masehi di Jilan atau Gilan, sebuah provinsi di sebelah selatan Kaspia. Jili diambil dari tempat kelahirannya di Gilan. Ia adalah seorang sufi terkenal dari Baghdad. Riwayat hidupnya tidak banyak diketahui oleh para ahli sejarah, tetapi sebuah sumber mengatakan bahwa ia pernah melakukan perjalanan ke India pada tahun 1387 Masehi. Adapun ajaran tasawuf Al-Jili adalah ihsan kamil atau manusia sempurna. Menurutnya, ihsan kamil manusia adalah nuksah atau copi Tuhan, seperti disebutkan dalam hadis Allah menciptakan Adam dalam bentuk yang Maha Rahman. Juga hadis lain Allah menciptakan Adam dan dalam bentuk dirinya. Dan yang kedua, maqamat atau martabat. Sebagai seorang sufi, Al-Jili dengan membawa filsafat insan kamil merumuskan beberapa makom yang harus dilalui seorang sufi, yang menurut istilahnya disebut al-martabat atau jenjang atau tingkat, yaitu Islam, iman soleh, ihsan, syahadah, siddiqiyah, dan kurban. Itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.